Tapi kalau sampean mau merusak Indonesia, mau tak lawan kamu. Kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya. Berapa pasukan yang kamu bawa? Kami akan bawa pasukan yang sama. Ayo kita perang. Jadi kalau maulid isinya umpat, mau umpat, bubarin maulidnya. Gak usah bikin maulid. Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuq. Tapi kalau sampean mau merusak Indonesia, mau tak lawan kamu. Ini rumah kita bersama, harus kita jaga bersama. Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya semuanya, itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur aja. Jangan biarkan Islam dirusak sama orang Islam bodoh-bodoh itu. Untuk dengarkan, catat. Katanya tibaan. Tadi baca tiba kita. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min. Wa ila sibtaini nantasibu. Kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan, yang bukan keturunan Husain, nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW. Nabi punya cucu dua itu aja sudah, Hasan dan Husain. Anak cucu Nabi adalah orang-orang yang bernasab kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ila sibtaini nantasib nasabam ma fihi min takhoni. Sungguh nasab yang clear, nasab yang padang, nasab yang bersih, nggak ada asap, nggak ada beleduk, nggak ada debu, nggak ada remeng-remeng, nggak ada subhat, clear. Lah sekarang ini ngaku keturunan 28, ini ngaku keturunan ke-29, ini ngaku keturunan ke-33, ini ngaku keturunan ke-38, ini ngaku keturunan 52. Yang benar yang mana? Kok kabeh dadi teke wong Yaman niku terus piye ceritane? Delok. Ngerti-ngerti nenek kami yang bikin Pancasila, gundulmu kuwi. Merah putih adalah karena kakek kami. 17 Agustus kakek kami. Lho kok tekmu kabeh iki gundulmu ta? Lho mlakno kula mulai rada konslet niku gara-gara perkara niku. Nek wingi ngono karepmu. Kita padamkan api neraka karepmu, sak apa ngono ae. Isra Mi'raj ping 70 karepmu. Tapi kalau sudah mengklaim negara, merah putih teke-teke, lah mbah-mbah dhewe sing mati demi merah putih iku kok dadi tekmu iku mbahmu turu piye niku, Dul. Makanya kalau sudah terkait kemerdekaan, ojo macem-macem, tak samplok rupamu. Zain bin Smith. Saya kaget begitu baca. Subhanallah. Ini bisa-bisa yang dibelokkan bukan sekedar rakyat Indonesia, bukan sekedar Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ini juga rupanya mereka akan membelokkan sejarah peradaban Islam secara keseluruhan. Hati-hati saudara-saudara sekalian, karena mereka hidupnya banyak di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mereka kerap mendoktrin orang Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar ahli fikih yang tidak ada tandingannya di Indonesia, seorang sesepuh Nahdlatul Ulama, disebut dengan kata-kata yang tidak pantas oleh oknum Habib yang jahil, yang ilmunya jauh di bawah Kiai Ma'ruf Amin, tapi merasa dirinya lebih hebat daripada malaikat. Kiai Ma'ruf Amin disebutnya babi.
dan itu ngajari kepada jamaahnya. Ada videonya. Anda jangan mengelak satu kata berhenti. Kalau Anda tidak berhenti juga ngacak-ngacak Indonesia, membelokkan sejarah Indonesia, mengacaukan Indonesia, maka pengurus Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu apa saudara-saudara akan mengadakan musyawarah nasional dari Sabang sampai Merauke untuk diusulkan amatan kepada DPR untuk mempertanyakan status kewarganegaraannya. Kalau seumpama masih ngeyel, cabut, pulangkan mereka ke negaranya. Daripada buat rusuh di Indonesia, mereka tidak nurut terhadap, tidak patuh, tidak setia kepada Indonesia. Ngurus wong sing ora setia marang Indonesia susah nemen, balik mana ngono nyaman dewek ini negara dewek. Kina badan, kalau Anda berada di negara Indonesia, hidup di tanah Indonesia, makan di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia, hidup di tanah Indonesia, Anda harus patuh dengan apa yang ada di Indonesia. Hormati Indonesia, bukan kami menghormati Anda. Anda harus menghormati Indonesia. Jadi kalau maulid isinya umpat, bubarin maulidnya. Gak usah bikin maulid. Pulang-pulang kolbunya kotor semua itu. Karena sibabul muslim fusuq. Hadis sahih Bukhari. Mencaci sesama muslim, mau dia habib tidak habib, mau dia pemimpin tidak pemimpin, mau ulama semazhab tidak semazhab, semanhaj tidak semanhaj, mencaci mereka fasik. Dan fasik itu nama lain dari munafik. Mau dengar kisah yang ada di kitab hadis? Supaya kita nggak jadi qasas. Jadi kesalahan majelis maulid ini dirusak oleh kisah-kisah palsu. Maka guru kami dulu berpesan, kalau ente bikin maulid, iyyaka wal qasas. Hati-hati, jangan dekatin, jangan hadirkan orang yang suka berkisah-kisah palsu, kisah dongeng. Apa kata dia? Kan juga ada zuriat Nabi di Indonesia, jalur Syarif Hidayatullah, betul nggak? Itu ada seorang habib di salah satu wilayah di Jawa Barat. Kata teman kita yang habib ini, apa kata dia? Wah, itu dajjal itu. Masa dia ngaku habib? Setahu saya dia nggak ngaku habib, dia cuma bilang saya Sayyid Syarif. Saya bukan habib, tapi dituduh dia seorang habib. Maka hari ini saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa nasab Ba'alwi adalah batal dan tidak tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya akan tetap menghormati para habib yang alim, yang berakhlak, sama seperti para muslim yang lainnya. Berdasarkan kajian ilmiah, baik ilmu nasab, ilmu filologi maupun ilmu DNA, kami menyimpulkan dan meyakini bahwa keluarga besar Mbah Lawi yang kita kenal dengan habaib hari ini di Indonesia bukanlah keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, sebagai sesama muslim, kami mencintai keluarga Mbah Lawi sebagaimana mencintai keluarga yang lain sesama muslim. Pada saat ini saya hakul yakin dan sangat yakin bahwa polemik yang terjadi dengan berbagai perkembangan yang ada, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, saya menyatakan bahwa memang nasab Ba'alawi itu tidak tersambung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada saat ini dengan sangat bertawakal kepada Allah dan sekaligus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku yakin bahwa nasab Ba'alawi itu tidak tersambung dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Siti Fatimah Az-Zahra, dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka siapapun teman-teman, kita tetap mengedepankan amal soleh, keimanan yang kuat, dan tetap menjalin komunikasi serta ukhuwah Islamiyah kepada saudara-saudara saya, ponakan-keponakan saya. Kita saling mencintai, saling menghormati sebagai sesama muslim dengan atas nama rakyat Indonesia. Terkait dengan perkembangan polemik nasab sampai detik terkini, berdasarkan kajian kitab Ansab yang ternyata Abdullah yang ditaswir Ubaidillah itu
nasabnya tidak menyambung kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan pendapat atau hasil dari pakar filologi, ternyata juga tidak terkonfirmasi dengan Rasulullah SAW. Berdasarkan fakta sejarah dari para pakar guru besar sejarah, kenyataannya bahwa klan Ba'alawi itu datang ke Indonesia, didatangkan oleh Belanda yang kemudian diangkat sebagai mufti Batavia untuk kepentingan Belanda, bukan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Saya menanggapi polemik tentang Ba'alawi ini, maka saya membuat pernyataan sikap bahwa beliau itu bukan dzurriyyah Rasul Muhammad SAW. Apalagi sudah didukung oleh kajian kitab ansab dan sejarah-sejarah, apalagi ada yang nomor 3 pada DNA itu sudah jelas bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Saya menyatakan tegas, aku yakin, anu yakin bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Muhammad SAW. Bahwa mulai saat ini saya yakin, hakul yakin bahwa berdasarkan semua kajian dari berbagai bidang, baik itu sejarah, kemudian nasab, kemudian filologi, ditambah lagi diperkuat dengan ilmu DNA, maka saya sekali lagi hakul yakin bahwa para Ba'alawi yang kita sebut dengan habaib di Indonesia ini nasabnya tidak nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan teman-teman saya yang masih meyakini akan ketersambungan nasab para habaib kepada Rasulullah, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah untuk segera menyadari akan kebenaran yang telah diberikan oleh Allah lewat para ulama-ulama muda kita ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya Ki Haji Miftahul Huda, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran ABG Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menyatakan sikap bahwa saya yakin dan hakul yakin bahwa para habaib itu nasabnya tidak tersambungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berdasarkan kajian kitab nasab dan kajian kitab sejarah dan juga filologi, hasil mereka bahwa mereka tidak tersambungkan nasabnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Menanggapi berbagai isu tentang habaib yang terjadi saat ini, saya secara pribadi menyatakan bahwa para habaib bukanlah keturunan Nabi, karena sampai dengan saat ini mereka nyata-nyata belum mampu menunjukkan bahwa mereka adalah cucu atau dzurriyyah dari Rasulullah SAW. Sehingga saya berkeyakinan, hakul yakin sampai saat ini bahwa para habaib benar-benar bukan turunan atau cucu dari Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiai Haji Ali Usman melihat polemik habaib yang ada di Indonesia bahwa habaib bukan dzurriyyah Nabi. Saya Ahmad Riyad Mustafa, berdasarkan kajian ilmu nasab dan juga berdasarkan kajian ilmu filologi,
dan juga berdasarkan kajian tes DNA yang terkait dengan polemik nasab keluarga besar klan Ba'alwi atau yang masyhur disebut dengan habaib, saya meyakini bahwa mereka bukan cucu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya tetap menghimbau dan juga mengharap kita tetap bisa saling menghormati, menjaga ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, saya secara pribadi meyakini bahwasanya nasab Ba'alawi ini memang tidak tersambung kepada Rasulullah dengan beberapa pertimbangan, yaitu terutama pertimbangan dalam akhlakul karimahnya ini tidak sesuai dengan tuntunan Gusti kita Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan bahwa para habaib di Indonesia ini menurut kajian apapun, dari sisi etika, dari sisi kitab apapun, ini saya menyatakan turunan Ba'alawi ini terputus dan tidak tersambung pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kiai kita dihina, dicaci maki, yaitu Al-Maghfurullah Gus Dur, itu dicaci maki oleh IBHRS. Dengan demikian saya secara pribadi menyatakan bahwa para habaib itu sama sekali tidak tersambung pada junjungan kita Rasulullah SAW. Kepada seluruh rakyat Indonesia dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kami sekarang sedang berkumpul di Keraton Keprabonan Cirebon bersama Mama Sultan Hindi, Sultan Keprabonan Cirebon, dan ini seluruhnya kami adalah anak atau cucu-cucu dari Panembahan di wilayah yang disebut Syarif Abdul Karim yang dimakamkan di Yogyakarta. Kami tadi sudah berdiskusi banyak, membuka manuskrip dan yang lainnya untuk memastikan, dan kami sekarang ingin memastikan supaya untuk dijadikan pelajaran dan perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa Panembahan di wilayah itu bukan seorang habib, tapi beliau adalah seorang syarif, keturunannya Rasulullah SAW, cucu daripada Syarif Hidayatullah dari Sayyidina Husain. Beliau ini bukan Al-Qadhi bin Yahya yang selama ini ada yang mengklaim dari beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Beliau bukan Al-Qadhi bin Yahya, tapi beliau adalah Syarif Abdul Karim, julukannya adalah Panembahan di wilayah, diambil menantu oleh Raja Islam Mataram dan dimakamkan di Yogyakarta. Beliau bukan seorang habib, tapi seorang syarif. Itu yang harus diperhatikan dan diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebab sementara ini ada yang mencoba untuk membelokkan mbah-mbah dan datuk-datuk kami yang ada di Cirebon dan khususnya juga yang ada di Yogyakarta. Barangkali nanti ada sepatah dua kata dari Mama Sultan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Keprabonan menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa Panembahan Girilaya Syekh Abdul Karim Sultan Cirebon adalah cucu Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau juga adalah cucu keturunan dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW dari Husain. Untuk itu kami mengharapkan kalau ada yang mengklaim bahwa Panembahan Girilaya adalah keturunan dari Habib, itu tidak benar. Untuk itu agar semua pihak meluruskan dan memperhatikan hal ini, karena ini sudah menyimpang dari sejarah. Barangkali itu aja. Semoga para
masyarakat yang mengetahui hal ini agar bisa menjadikan makna. Karena di naskah kami bahwa yang satu peraturan bahwa Syekh Abdul Karim adalah merupakan syarif tapi bukan merupakan Habib. Demikian barangkali agar maklum dan mohon untuk diketahui oleh masyarakat Indonesia. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Keraton Desa Pulhan, Darul Makasina. Selama ini kami menganut atau mempercayai atau memiliki dasar nas atau data manuskrip tahun 1903 atau 1321 Hijriah, catatan dari Pangeran Madinah Natakusuma yang menulis ini scan karena aslinya ada di Pangeran Maman Mas Mantri. Setelah bahwa di sini jelas penambahan wilayah itu adalah keturunan dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, dan Sunan Gunung Jati itu adalah keturunan Husain bin Ali wa Fatimah dari jalur Sayyidina Musa Al-Kazim. Kemudian Sayyidina Muhammad Sayyidina Ali dan Muhammad SAW itu sama-sama keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, bin Ibrahim bin sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi manuskrip ini scan manuskrip, bukan asli ya, yang asli ada di Pangeran Sampai dalam batas yang sudah agak rusak itu, tidak diamankan. Jadi nyata-nyata kami selama ini pun tidak pernah tahu bahwasanya Syekh Syarif itu dikatakan jalur manapun, tapi yang sejauh adalah seperti manuskrip ini, bahwa penambahan wilayah atau Syarif Abdul Karim yang dimakamkan di wilayah adalah leluhur kami yang sebagai keturunan Syarif Hidayatullah, keturunan Sayyidina Musa Al-Kazim, keturunan Sayyidina Husain bin Ali wa Fatimah bin Rasulullah, dan keturunan Adam alaihissalam. Bukan dari keturunan yang selama ini disampaikan ada Jumatkan atau keturunan Nabi Alwi. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masihkah belum percaya bahwa Ba'alwi atau Habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagi yang masih percaya bahwa Habaib dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa Habaib dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Masihkah kita menutup mata, menutup telinga, membutakan mata hati sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak cerdas melihat kenyataan yang ada bahwa bangsa Indonesia dalam cengkeraman dan sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin habaib sehingga tidak bisa menerima kebenaran, yang ada hanya diam, takut walat, takut tidak mendapatkan syafaat, dan marah-marah apabila ada yang mengatakan bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doktrin-doktrin habaib yang digunakan untuk membodohi umat Islam. Pertama, habaib mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang tidak percaya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya tidak benar. Bahkan sebaliknya,
apabila habaib dan para pengikutnya tidak sadar dan tidak tobat, maka merekalah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, habaib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah apabila pribumi tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk dan tidak taat sesuai kehendaknya. Jawabannya, doktrin semacam itu digunakan untuk memeras umat Islam bangsa kita. Yang ketiga, habaib majikan pribumi, artinya pribumi menjadi budak daripada habaib sehingga muncul hukum atau kesimpulan bahwa habaib bebas menikahi wanita-wanita pribumi dan sebaliknya habibah tidak boleh nikah dengan pribumi. Jawabannya, doktrin semacam ini seperti halnya orang-orang Belanda. Yang keempat, yang tidak percaya dengan habaib dihukumi kafir. Jawabannya, fatwa semacam ini sesat dan menyesatkan. Kelima, mengatakan bahwa Pulau Jawa Indonesia adalah pintu tarim. Pulau Jawa Indonesia milik Aulia Tarim. Jawabannya, ini bukti bahwa habaib penjajah mengakui bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum bahwa kaum Ba'alawi atau habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya mereka merubah makam, membuat makam palsu, merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Presiden blok-blok udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Sekarang terserah panjenengan semuanya. Pertama, relakah negara Indonesia hasil perjuangan leluhur kita diakui oleh habaib atau klan Ba'alawi? Yang kedua, relakah presiden dan menteri agama dikatakan bodoh dan sesat? Alhamdulillah, presiden Indonesia masih orang pribumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah yang dipalsukan, runtuhkan
berbohong dan menipu jadi kebiasaan.